seseorang ke dalam surga atau neraka bukan berdasarkan ikatan-ikatan di semua. Oh, kamu masuk surga, kenapa? Karena kamu orang Jawa. Enggak. Zolim itu kalau gitu. Iya. Kamu masuk neraka, kenapa? Kamu orang Batak. Nggak bisa. Iya, benar-benar. Ya, karena itu adalah sudah default dari sana. Ya, default dari Allah itu, kita nggak bisa milih. Iya, lahir dari mana gitu. Dari ibu siapa. Iya. Maka itu nggak dihisap. Ya kan? Itu nggak dihisap. Dia mau Jawa, dia mau Sunda, Batak, itu nggak akan dihisap. Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan aib. Maka itu tidak membuat seseorang itu berpahala atau berdosa dengan adanya hal tersebut. Maka tema kita hari ini, malam ini, silaturahmi. Silaturahmi itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Arab ya. Oh iya. Silaturahim ya. Yang memiliki jadi apa ya? Salah kaprah tapi terlanjur jadi ya. Kayak misalnya kata muhrim, harusnya kan mahram ya. Muhrim itu kan orang yang pakai ihram ya. Harusnya mahram di Indonesia jadi muhrim, tapi karena udah kebablasan ya dipakai muhrim gitu kan. Sama dengan silaturahim itu, silaturahmi ya dari silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu kan dua kata, sila dan rahim ya. Sila itu kan menghubungkan, rahim itu rahim. Jadi menghubungkan persaudaraan yang memiliki hubungan darah. Ya. Tapi di Indonesia diperluas lagi. Silaturahmi itu ya jalinan keakraban ya, persaudaraan tidak memandang dari segi nasab ya. Jadi kemana aja tuh dibilang silaturahmi. Padahal itu namanya sila ukhuwah yang tadi Bang Ade bilang ya. Jadi ikatan ukhuwah, persaudaraan. Karena memang banyak istilah-istilah yang di Indonesia itu yang nggak ada di tempat lain, kayak halal bihalal. Halal bihalal itu cuma ada di Indonesia, itu nggak ada tempat lain. Pakai bahasa nggak ada, padahal bahasa Arab itu halal bihalal ya. Ya halal bihalal itu kan, halal itu apa halal? Halal itu dari kata hala, itu melepaskan. Doanya Nabi Musa apa? Rabbi sholli sadri wahlul. Wahlul. Jadi wahlul itu melepaskan. Ya, halal itu melepaskan. Jadi menghalalkan ya. Jadi kalau dilepaskan berarti kan boleh. Ya itu halal tuh. Halal bihalal yaitu kita yang tadinya mungkin punya dosa, ya, kemudian punya salah, kemudian dilepaskan semuanya sehingga bebas. Ya. Antara kita sama-sama tidak ada lagi dosa, tidak ada berusaha dan lain sebagainya. Kembali lagi bahwa silaturahim ya, silaturahmi itu adalah memang sebuah kata yang mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan ya. Tadi anggaplah silaturahmi itu juga sila ukhuwah. Kita mungkin harus ingat lagi dengan saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina ya, yang sekarang masih dibombardir oleh Israel dan orang lain. Itu jauh begitu masih tetap saudara kita. Kan al muslim ya, innamal muslimuna ikhwatun ya. Sebenarnya orang muslim itu bersaudara. Yang memisahkan antara mereka itu cuman masalah wilayah. Bagaimana kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau ya hijrah ke Madinah, apa yang pertama beliau lakukan? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya. Apakah punya hubungan darah? Enggak. Tempat tinggal mereka jauh dari Mekah dan Madinah. Tapi yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itulah. Ya. Karena dengan persatuan itulah kekuatan kaum muslimin itu akan terlihat. Ya. Dan dengan persatuan itu yang iblis itu tidak mau. Ya. Yang pertama Rasulullah lakukan adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Maka sesungguhnya kita itu sesama muslim itu apapun warna kulit, apapun bahasanya, selama dia muslim adalah saudara kita. Kata Rasulullah bahwasanya orang mukmin itu kal jasadil wahid, sebagaimana jasad yang satu tubuh ya. Jadi kalau kita umpamakan orang muslim itu satu tubuh, kalau kakinya cantengan, yang sakit bukan kakinya doang, yang kepala aja juga sakit, ya kan ya. Pusing semuanya, demam ya. Nah, kita tuh harusnya kayak gitu. Gaza kita dibombardir, harusnya kita itu
berasa gitu, Iya. merasakan penderitaan mereka. Ya. Di Suriah misalnya sedang itu kita juga harusnya merasakan. Iya. Karena itu kata Rasulullah, apabila di pagi hari ya, seseorang muslim tidak memilkikan saudaranya, maka dia bukan termasuk golongan kata Rasul. Kalau kita bangun tidur kemudian kita nggak berpikir dengan saudara-saudara kita yang sedang tertindas ya, misalnya di Afghanistan, di Kenya ya, di Palestina, maka itu kan bagian dari umatnya Rasulullah. Demikian pentingnya ya, demikian pentingnya silaturahmi di antara kaum muslimin, maka itulah yang yang sangat ditakuti oleh kaum kafir penjajah. Bagaimana mereka ratusan tahun itu berjibaku untuk mencelai beraikan persatuan atau silaturahmi dari kaum muslimin. Karena tadi ketika kaum muslimin tahu mereka punya kekuatan jika bersatu, maka itu membuat ngeri para penjajah. Ya, mungkin saya sering bilang bahwa Napoleon itu pernah punya teka-teki. Ya. Jadi dia bikin menggelal hambal atau karpet lah ya. Kemudian ditaruh telur di tengah-tengahnya. Kemudian para prajuritnya, siapa yang bisa ngambil telur tanpa menginjak karpet. Ya, kemudian prajurit dia gandengan tangan sama prajurit, nggak dapat, jatuh gitu. Kemudian kena karpet. Pakai gini kan menginjak karpet ya. Dia berusaha gini nggak nyampe. Gimana? Nyerah kata semua prajuritnya. Gampang, gulung karpetnya. Karpetnya digulung, diambil. Saya nginjak karpet enggak. Perintahnya nggak boleh nginjak ya? Perintahnya tidak boleh nginjak. Iya, bukan nggak boleh. Karpetnya digulung, diambil terus. Boleh. Nah itulah yang dilakukan kafir penjajah terhadap negeri Islam. Digulung, dipisahkan, diperkirakan, kemudian diambillah kekuasaan Islam, maka runtuhlah ya institusi pemersatu Islam tahun 1924, maka Islam tidak punya lagi persatuan di antara. Maka seperti itulah. Maka kita butuh silaturahmi bukan hanya ya di momen-momen Idul Fitri juga ya. Ya, kita butuh silaturahmi dalam arti yang sesungguhnya. Kaum muslimin harus merasakan penderitaan kaum muslimin di tempat-tempat lain, di seantara jagat yang merupakan saudara-saudara mereka juga secara akidah ya Islam ya, awalnya. Tamparan keras buat kita. Ternyata selama ini kita belum sama sekali merealisasikan makna daripada silaturahmi itu sendiri secara menyeluruh. Baru sebagian saja. Mungkin baru hanya sebatas kita bisa melaksanakan adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan kita seperti itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahmi itu adalah kita mampu merasakan ketika saudara muslim kita itu mengalami kondisi-kondisi teraniaya sebagaimana yang dirasakan oleh saudara muslim kita di Gaza. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita itu mampu atau benar-benar bisa merasakan kita itu sebagai saudara muslim yang satu? Ya, Bang Ade ya. Kita kan banyak tuh ikatan-ikatan ya. Iya, ikatan. Ya. Jadi ada ikatan-ikatan yang sifatnya sementara. Misalnya ikatan kekeluargaan. Ya, itu ikatan yang dibatasi oleh nasab ya, kakak adik. Nah, kemudian ada ikatan kesukuan. Ya, sama-sama dari Jawa, ikatan nasionalisme ya yang dibatasi oleh negara national state. Itu semua adalah ikatan-ikatan yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Allah memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka bukan berdasarkan ikatan-ikatan di semua. Insyaallah. Oh, kamu masuk surga. Kenapa? Karena kamu orang Jawa. Enggak. Zolim itu Allah gitu. Iya. Kamu masuk neraka kenapa? Kamu orang Batak. Enggak bisa. Iya, benar-benar. Ya. Karena itu adalah sudah default dari sana. Ya. Default dari Allah itu kita nggak bisa milih. Iya, lahir dari mana gitu. Dari ibu siapa. Iya. Maka itu nggak dihisap. Ya kan? Itu nggak dihisap. Dia mau Jawa, dia mau Sunda, Batak, itu nggak akan dihisap Subhanahu wa taala. Dan itu bukan aib. Maka itu tidak membuat seseorang itu berpahala atau berdosa dengan adanya
hal tersebut, maka itu tidak dipandang oleh Tuhan Allah. Ikatan itu nggak dipandang. Apa yang Allah pandang? Ikatan ideologi, ikatan agama. Karena itu pilihan. Kita masuk Islam, masuk yang lain itu adalah pilihan, maka itu dihisab. Ya, Maka jelas Allah akan masukkan orang-orang yang beriman, tentu beragama Islam, bersama dan orang-orang yang tidak beragama ke dalam neraka. Ya. Maka bagaimana? Maka dari itu kenapa Rasulullah SAW pertama adalah mempersaudarakan, supaya ikatan-ikatan di luar itu hilang dengan sendirinya, diakibatkan oleh mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor yang tadinya ya identik dengan kesukuan, kemudian dilebur oleh Rasulullah SAW dengan ikatan akidah al-Islamiyah. Itu lebih tinggi di antara yang lain, paling tidak. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu lebih tinggi dari yang lain. Maka itulah yang menjadi tujuan kita. Kenapa? Karena kita punya satu tujuan yang sama. Dan itu akan terus hidup tanpa ada istilahnya stimulus yang lain. Ikatan kita. Kalau ikatan nasionalisme itu akan muncul ketika ada stimulus. Misalnya Ponorogo diakui, Reog diakui oleh Malaysia, baru nasionalis timbul kan ya? Ya, Kris diakui, baru kita timbul. Kalau enggak rendang, baru itu jadi timbul ikatan itu. Kalau enggak. Tapi ikatan ideologi, ikatan akidah Islamnya itu akan terus tumbuh tanpa ada stimulus apapun. Nah itulah yang harus kita biasakan, sehingga kita merasakan apabila Gaza dibombardir, kita merasa kok saya cuma bisa ngutuk doang. Harusnya lebih dari ini. Sebagaimana ketika seorang wanita ya di Amuria itu ya dilecehkan oleh Yahudi, kemudian mana hai Mu'tasim ya, kemudian Mu'tasim di Baghdad tuh coba berapa yang jaraknya 700 km ya, ujungnya udah sampai itu, kemudian tentara pada akhirnya ada di istana. Itu cuma satu teriakan. Coba sekarang berapa teriakan di Gaza, kemudian kita cuman antenanya mengutuk antena. Itulah fungsi dari silaturahmi sesungguhnya di antara kaum muslim. Begitu. Masya Allah ya penjelasannya. Berarti selama ini yang harus kita pahami bahwa ikatan yang paling kuat atas identitas kaum muslimin itu adalah ikatan akidah. Masya Allah ya. Saya ini bingung. Satu pihak bahwa kesatuan umat muslim itu digambarkan atau diibaratkan sebagai Satu tubuh. Kalau misalkan Satu tubuh ya. yang bagian tubuh ada yang sakit, maka yang lain juga akan ikut sakit. Tapi saya juga bingung, Pak Ustaz, bahwa umat muslim ini bagikan pohon yang kokoh dengan akar menghujam ke bawah, batangnya kuat, kemudian cabangnya sangat banyak, daunnya ribut, buahnya bermanfaat. Ya. Saya bingung kira-kira yang paling pas penggambaran tentang kesatuan umat itu apakah tubuh yang satu atau pohon yang kuat, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ya sependek menurut Anda ya, bahwa kalau penggambaran kaum muslim itu sebagai satu tubuh ada hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya al-muslim kalau jasadil wahid ya, bagaikan satu tubuh ya. Sedangkan yang tadi pohon itu adalah kalimatut thayyibah di surat Al-Ibrahim ya kan ya. Surat Al-Ibrahim itu kan kalimat yang baik itu bagaikan ya pohon yang akarnya menghujam, kemudian batangnya itu sabitun ya, wafat ufa gitu, kemudian ujungnya ke langit ya. Jadi persatuan kaum muslim itu bagaikan satu tubuh ya. Ya kalau misalnya kaki kita cantengan gitu tadi ya, umpamanya kaki kita cantengan, yang berasa sakit bukan cuma kaki, kepala nyut-nyutan ya, bibir mungkin banyak pahit gitu ya, jadi berasa semua. Nah itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ya. Misalnya di Gaza itu sedang dibombardir, harusnya kita juga sulit untuk tidur ya, nggak bisa kita tenang-tenang karena itu bagian dari tubuh kita. Itu dari segi rasa. Kemudian dari segi kerjasama organisasi juga itu bagaikan satu tubuh. Nggak mungkin tubuh itu tangan semua isinya ya. Nggak mungkin kaki semua atau muka semua, maka leher. Makanya persatuannya itu kayak orang sholat berjamaah
ada yang jadi imam, ada yang jadi imam. jangan semua imam semua. Menuan di depan. Terus jangan jadi imam semua. Iya, ada imam. Itu ibaratnya itu kayak satu Iya. tubuh kayak gitu. Nggak jadi kepala semua juga nggak bagus. Nggak bagus juga. Nah, ya. Maka harus jadi ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi makmum. Ya. Kemudian kalau organisasi itu kan ibarat kalau tembok itu kabel itu harus di dalam. Kalau di luar jelek, ya kan? Makanya nggak boleh tuh semua harus nonjol. Kalau nonjol, ya kabel keluar semua, paku keluar semua. Harus ada yang di dalam, siap di dalam, ada yang siap di luar. Tembok, dicat, itu yang supaya tampilannya indah. Nah persatuan kaum muslim kayak gitu. Ya. Harus ada yang jadi imam, harus jadi makmum. Dan imam itu harus tahu fungsinya imam, makmum tahu fungsinya makmum. Kemudian imam kalau dia sesuai dengan syarat dan rukunnya diikutin, kalau udah kentut jangan diikutin. Iya. Harus ada gantinya. Nggak dengar. Kalau makmum nggak dengar, makmum itu yang dosa siapa? Imamnya. Iya. Imam menanggung dosa seluruh Iya. makmum karena dia menutupi atau dia berbohong. Nah, itulah ibaratnya satu tubuh, maka bukan dari segi rasanya juga tapi dari organisasinya. Ya. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi guru, ada yang jadi itu penguasa, ada yang jadi rakyat dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita menghadapi banyak permasalahan, baik itu yang dilatar belakangi oleh budaya, kemudian oleh pemahaman, kemudian oleh kemauan. Sekarang bagaimana caranya untuk memberikan suatu pemahaman sehingga dari pemahaman yang heterogen tadi, yang latar belakangnya berbeda-beda, nah, supaya perjalanan daripada umat ini bisa mencapai tujuan dengan tujuan yang sangat bagus. Ya. Jadi bagaimana caranya? Karena terus terang saja bahwa kehidupan bermasyarakat itu memang sangat bervariasi. Kemudian kalau misalkan ada masyarakat karena memiliki suatu perbedaan, entah itu perbedaannya yang sangat yang saya katakan, contoh begini Ustaz, pernah ada suatu anggota masyarakat, kemudian anggota masyarakat ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Akibat dari perbedaan pendapat tadi, seolah-olah yang terkena musibah itu menjadi perbedaan, menjadi perbedaan dalam arti bagaimana cara merawatnya. Kan misalkan ini, saya punya pengalaman, ada seorang jamaah meninggal. Jamaah ini karena sudah mengaji pada satu tempat, berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong diselesaikan secara paham ini. Tapi karena yang meninggal tadi dulu ngajinya di tempat lain, jadi teman-teman dari yang tempat lama itu seolah-olah lebih berat, sehingga terjadilah perbedaan. Nah ini cara mengatasinya untuk yang seperti ini masih di dalam intern kita, intern umat Islam itu. Nah ini yang saya katakan, kalau kita tidak bisa mengambil suatu jalan yang bijak, ini mungkin antara kita sendiri akan terjadi pergesekan. Ya, akan terjadi tapi dua kitabnya Bukan ngurusin malah jadi belajar dulu. Oke, silakan Pak Ustaz. Yang pertama adalah perbedaan itu adalah suatu keniscayaan ya, Pak ya. Karena bukan cuma sekarang, zaman Rasulullah SAW terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana ketika setelah perang Khandaq, ya. Setelah perang Khandaq, kita ketahui bahwasanya ketika perang Khandaq, suku Yahudi yang tertinggal di Madinah adalah Bani Quraidah. Ya. Kemudian Bani Quraidah ini berkhianat kepada kaum muslimin. Ya. Berkhianat, akhirnya setelah selesai perang Khandaq, yaitu pasukan Khandaq membubarkan diri, kembali ke tempatnya masing-masing ke Mekah, ya, dan juga suku Ghatafan, ya, itu kembali. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menuju ke perkampungannya Bani Quraidah. Apa yang pesan yang beliau sampaikan? Jangan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kemudian melaksanakan hal tersebut terjadi perbedaan pendapat. Ada sahabat yang dia tidak sholat asar, melainkan di Bani Quraidah, bahkan menjelang maghrib udah lewat, menjelang isya. Ya. Sekelompok sahabat lain ketika sholat asar berhenti mereka, kemudian sholat asar melanjutkan perjalanan sampai. Kemudian apa Rasul?
Rasul tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Ya, itu tergantung berbeda pemahaman dari mereka. Begitu juga terjadi di imam yang empat. Ya, bagaimana ya? Jangankan sholat, wudhu aja kan beda-beda. Ya, definisi kepala itu beda. Ya. Membasuh rambut ketika wudhu, Imam Syafi'i cukup kena, tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke belakang. Itu dari wudhu, belum yang lain. Maka itu perbedaan itu fungsinya adalah supaya kita itu tidak terikat, ya, malah lebih bebas, lebih enak. Ya, dengan adanya hukum fikih itu kita lebih enak untuk jadi fleksibel, ya, tidak dibatasi oleh satu pemahaman. Ya, maka itu Islam itu mudah, jangan dibuat sulit. Lalu dan apabila itu ada dalilnya, itu adalah merupakan pendapat Islam. Nah, kita tidak bisa menyalahkan satu pendapat membenarkan pendapat lain. Semuanya benar, ya. Asal kita yakini yang mana yang paling benar, itu yang kita ikuti. Maka bisa jadi pemahaman saya dengan pemahaman Pak Ade, pemahaman Pak Bo dan Pak Mas Yoga bisa berbeda. Tapi itu semua adalah merupakan pendapat Islam dan itu boleh. Nah, kemudian kembali ke laptop tadi pertanyaan. Maka kita harus bisa tuh menerangkan kepada masyarakat ya bahwasanya misalnya dia sedang mengaji tempat A gitu ya, kemudian dia berpindah ke tempat B, mungkin pemahaman beliau itu sudah pindah, yang tadinya mungkin lebih cenderung ke A kembali ke tempat B, maka pemahaman yang diambil adalah yang terakhir beliau pakai, yaitu adalah di tempat B. Tidak bisa kita kembalikan ke tempat A. Ya. Karena hijrahnya beliau itu kan menunjukkan bahwa beliau ingin berubah sistem. Iya, dari A ke B ya, misalnya dari pengajian A ke maka dari ini kan menjadi indikator bahwasanya beliau lebih memilih pendapat B dibanding pendapat A. Maka harusnya dimenangkan pendapat A untuk kasus beliau ini, pendapat B dibanding pendapat A untuk kasus beliau. Ya. Maka ya itu. Tapi kita tidak menyalahkan pendapat dari yang A, ya. Itu semua adalah pendapat Islam dan semuanya benar karena ada dalil. Tinggal kita yakinnya di mana. Kan kalau kita sholat pun, kalau kita nggak yakin kan juga nggak boleh, ya kan ya. Kan ada yang sedekap aja, ada yang begini, ada yang nggak sedekap. Ya. Kalau misalnya Bang Ade pahamnya sedekapnya begini, kemudian dia nggak yakin, lalu nggak boleh itu. Harus dia yang yakini. Oh saya yakinnya gini, udah gini. Kalau begini saya nggak yakin, berarti dia nggak yakin. Kalau nggak yakin kan nggak sah. Ya. Jadi walaupun semuanya ada dalilnya, tapi yang paling yakin menurut kita itu yang kita jalankan. Ya. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Berarti artinya mengembalikan kepada wasiat terakhirnya ya Pak? Iya. Karena mungkin yang harus kita utamakan adalah mengurus jenazah itu sesuai dengan semaksimal mungkin. Dan mungkin apa yang beliau wasiatkan itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan juga ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya, ini jadi timbul pertanyaan nih Pak. Kalau seandainya gini, ya sekarang kan kondisi-kondisi pembelajaran itu banyak sekali beraneka ragamnya seperti itu Pak. Itu pertentangan itu mungkin kalau dari kalangan masyarakat mungkin ya tadi kembali lagi ya, karena kan kalau masyarakat itu kan hukum asalnya dia hanya punya tugas dan tanggung jawab untuk untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dari si mayit dan seperti itu. Cuman kalau seandainya pertentangan ini terjadi atau timbulnya itu dari kalangan keluarga seperti itu. Misalnya tadi sebenarnya selama hijrahnya si fulan ini itu keluarga nggak setuju gitu ya. Terlepas dari benar atau salahnya, bukan benar atau salah, tapi terlepas dari perbedaan pendapat tadi seperti itu. Apakah sikap kita sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam satu wilayah ini kan urusannya ini kan harus diambil kebijakan itu oleh seorang pemimpin ya, karena kan di dalam lingkup wilayah juga itu ada momentum pemimpin untuk memutuskan setiap permasalahan masyarakat seperti itu. Nah jadi sikap kita kalau saya menjadi seorang pemimpin seperti apa nih Bang? Kalau seandainya ini pertentangan ini menjadi satu permasalahan karena tadi hanya memperebutkan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih baik lah, lebih legowo, lebih mengembalikan kepada hukum asalnya bahwa yang namanya mengurusi jenazah itu adalah fardu kifayah seperti dan sebagainya gitu. Itu loh. Gitu ya. Jadi itu dikembalikan ke adat istiadat ya. Karena kita hidup di bermasyarakat itu ya, itu kan namanya bermasyarakat komunal ya.
ya, maka kita harus ikut ke adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya. Jadi ada kawasan di mana dia itu tidak bisa menerima pendapat lain selain pendapat itu. Nah, maka supaya tidak terjadi fitnah, ya, tidak terjadi fitnah, maka kita harus mengikuti adat istiadat di tempat tersebut. Ya. Tapi lain soal, misalnya masyarakatnya itu sudah moderat, ya, boleh berbeda pendapat, maka kita ikuti apa yang diyakini oleh misalnya oleh keluarga. Ya. Tapi misalnya di masyarakat tersebut tidak menerima perbedaan pendapat, maka lebih baik jika tidak ingin terjadi fitnah, maka ikuti aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya. Karena jika terjadi fitnah itu kan fitnah dalam arti omongan buruk ya. Itu kan juga nggak enak. Bagus juga buat karena untuk orang meninggal itu harus ada kata-kata baik, nggak boleh yang jelek. Walaupun mayat itu punya kesalahan, itu nggak boleh diucapkan. Kita itu nggak boleh membicarakan keburukan mayit, karena mereka sudah meninggal. Lalu kita ucapkan yang baik-baik, walaupun dia orang buruk. Ya. Nah, itu sebegitu hormatnya Islam terhadap manusia. Ya. Bahkan ketika memandikan jenazah itu kan nggak boleh kasar itu. Ya. Nggak boleh tekuk-tekuk, nggak boleh. Maka pakai daun bidara supaya lemes, ya kan ya? Kenapa? Karena kedudukan meninggal itu dianggap masih hidup juga. Karena orang, ya, apalagi orang beriman ya, itu jangan katakan orang meninggal, orang mati itu, orang beriman itu apa? Iya. Jadi jangan, maka itu ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, Bunda Aisyah itu kan tidak pakai hijab karena beliau suaminya. Begitu juga ketika Abu Bakar dimakamkan di situ, ya, Bunda Aisyah nggak pakai hijab karena itu bapaknya. Tapi ketika Umar bin Khattab dikuburkan, Bunda Aisyah memilih pakai hijab. Kenapa? Itu bukan siapa-siapa, bukan mahramnya. Maka itu menjadi dalil bahwa orang meninggal pun itu semuanya dia masih hidup, bisa melihat. Maka itu ketika membandikan itu ya ada pengenaan yang tidak boleh berkasar. Maka itu fitnah itu dihindari terhadap orang yang meninggal. Makanya apabila yang berlaku di wilayah tersebut adalah pemahaman A, maka kita ikuti pemahaman A supaya tidak terjadi fitnah terhadap mayit tersebut. Allah Nabi SAW. Alhamdulillahirobbilalamin, ini kita sudah membahas tentang ukhuwah Islamiyah, kita membahas tentang ikatan Islam yang paling kuat sampai persiapan. Ya, intinya ini adalah open house ya, kita akan buka pertanyaan walaupun temanya tadi udah dibisik-bisikin sama Bang Roy, temanya berubah. Tapi insya Allah nggak jauh-jauh. Kenapa? Karena Islam itu adalah solusi. Betul. Kita harus benar-benar bisa menjadikan setiap permasalahan umat itu bisa dijawab oleh Islam, insya-Allah. Jadi karena kita meyakini bahwa selama kita hidup pasti kita diuji, dan selama kita hidup pasti kita punya masalah yang harus kita selesaikan, maka penyelesaian masalah itu harus diselesaikan oleh Islam. Jadi kita ada bagian itu di sini. Saya sebenarnya bingung nih, Ustaz tadi mau panggil Bang, kalau di sini abang semua. Ustaz Bang Roy gitu ya. Iya, di sini abang semua. Bang Roy itu nggak ada Ustaz ini. Ustaz Bang Roy, tanya dong nih Ustaz. Saya mau balik, ada jawaban. Nah sebenarnya kalau ada pertanyaan sih, kadang-kadang saya sebenarnya random. Karena ada banyak beberapa hal itu yang dari kita sendiri itu butuh jawaban. Jadi kadang kita akidah kita itu kan harus kuat nih, latar belakang kita harus pahami dan saya hari ini saya akan coba saya juga pemekaran sama ikan dan terus ada di beberapa pertanyaan Ustaz. Jadi saya tanyakan tadi kan Ustaz bilang itu ternyata persatuan itu tidak melihat dari darah, nasab. Terus tadi ikatan nasab, ikatan kebangsaan, bangsa, dan bahasa, negara, ikatan ya banyak lah. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, kalau tadi Ustaz katakan seperti itu, untuk saudara anggap ya, ada nggak sih sebenarnya itu silaturahmi itu, ada nggak sih kewajiban untuk bersilaturahmi dengan keluarga? Yang pertama, yang kedua yang saya tanyakan, tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang makna dari silaturahmi. Perbedaan silaturahmi dan silaturahmi itu apa sih?
manfaat dari silaturahmi mungkin kan kita ini kan audiens kan umum, barangkali kan dari sini teman-temannya juga pengen mendengar ya apa sih manfaatnya itu silaturahmi itu seperti apa ya kan. Kayaknya kita tuh bagaimana nih ya kan, jadi seperti pertanyaannya Ustaz. Terus yang ketiga itu yang ingin saya katakan, kita tadi kita sendiri bilang ternyata halal bihalal itu adalah Hanya ada di Indonesia. Indonesia aja. Nah ini saya juga mau menyambung kebiasaan kebudayaan kita kan ternyata dalam mengucapkan selamat Idul Fitri, kadang kita hanya takabul minal itu, akhirnya kita ada tambahan mohon maaf lahir dan batin. Itu bagaimana Ustaz ya? Mohon maaf lahir dan batin, maksudnya kita lebaran itu kalau saya tidak ada masalah sama orang lain itu kita juga harus otomatis memaafkan atau seperti apa gitu Ustaz, pandangannya dari Ustaz itu seperti apa, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ya perintah untuk menjalin tali silaturahmi kepada keluarga? Ada, banyak ya, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan Rasulullah SAW juga untuk menjalin tali silaturahmi di antara keluarga ya. Maksud saya tali silaturahmi antara keluarga, antara nasab ya, antara suku itu penting. Tapi yang lebih penting adalah tali silaturahmi antara seakidah. Itu yang lebih penting. Ya. Karena kita nanti di hadapan Allah itu kan bukan dinilai dari suku, bukan dinilai dari nasab. Ya. Ada keturunan Nabi yang durhaka, ada. Anaknya Nabi Nuh kan itu keturunan Nabi tuh. Ya. Nasab itu. Nasab. Bapaknya Ibrahim pembuat belahala malah. Iya. Bapaknya Jadi Ibrahim ini. ya, keturunan itu tidak menjamin seseorang untuk masuk surga. Ya. Tapi itu penting ya. Maka ada perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menjalin tali silaturahmi di antara keluarga. Bahkan bersedekah kepada keluarga itu kan dapat dua pahala. Ya kan? Kalau kita misalnya ngasih kakak kita, adik kita ya, atau istri kita ya, kita kasih uang belanja, itu dapat dua pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahmi. Jadi misalnya ada dua orang kesusahan, yang satu saudara kita, yang satu bukan saudara kita, maka kita bantu adalah saudara kita. Ya. Nah itu perintah itu banyak, ya. Apalagi pada kedua orang tua. Ya. Bahkan dosa yang langsung diterima adalah dosa durhaka pada kedua orang tua. Jadi perintah untuk menjalin tali silaturahmi berdasarkan nasab itu ada dalam Islam dan itu penting dijaga. Ya. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang ya silaturahim itu yang benar ya. Silaturahmi itu diindonesiakan. Maka setelah bahasa akulturasi ya, setelah menjadi serapan jadi bahasa resmi silaturahmi yang intinya adalah silaturahim. Walaupun dalam makna sebenarnya silaturahim itu adalah hubungan antara yang punya rahim, satu nasab, satu darah. Kalau yang lain itu sila ukhuwah, tapi di Indonesia semuanya jadi silaturahmi. Nah, jadi ya kita karena kita sudah terlanjur pakai istilah itu, ya nggak apa-apa. Ya, tapi maknanya istilah ukhuwah. Sebagaimana tadi misalnya muhrim, harusnya mahram. Ya. Tapi biasa bukan muhrim. Ya. Yang penting kita sudah tahu lah artinya, maksudnya. Ya. Daripada kita bilang yang dia nggak ngerti, jadi panjang. Kemudian apa fungsinya? Banyak. Ya. Dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka jalin silaturahmi. Ya. Kenapa? Dalam arti ketika misalnya orang banyak bergaul dengan orang lain, ya kan ya, maka Allah luaskan rezekinya. Betul. Rezeki itu bukan masalah duit doang ya. Rezeki itu bisa sehat, ya kan ya, bisa kesempatan, kebahagiaan, itu adalah rezeki. Karena orang Indonesia itu membatasi rezeki dengan uang, materi. Itu salahnya. Padahal rezeki itu bukan uang saja. Ya. Kita bisa tidur nyenyak, itu rezeki loh. Banyak orang yang punya duit banyak, tidurnya nggak nyenyak. Rezeki bukan rezeki banyak. Teman saya pernah cerita, dia naik pesawat karena dia diundang, ya, naik pesawat bisnis,
ya. Nah, kemudian sebelahnya itu adalah pejabat di BUMN, ya. Setiap dikasih makanan yang itu disediakan makannya dikasih ke dia. Kenapa? Karena pejabat ini punya penyakit asam urat, diabetes. Jadi kalau dikasih makan, wah, minumnya air putih doang, jadi uangnya banyak, rezekinya sedikit. Ya, karena nggak bisa makan apa-apa. Makanya makna diluaskan rezekinya tadi, dia bahagia, dia sehat, dia punya anak yang soleh-soleha, itu rezeki. Kemudian dipanjangkan usianya, ketika dia meninggal, namanya masih disebut-sebut. Iya, betul. Ya kan, ya? Banyak yang nyebut ya. Banyak. Misalnya Imam Syafi'i, bayangkan beliau sudah meninggal ratusan tahun, tapi sekarang masih Masih tadi disebut. barusan saya sebut. Iya. Kemudian kitabnya dipelajari. Ya. Itu maksud dari dipanjangkan usianya. Kalau orang kita misalnya banyak ngaji, banyak orang kenal, maka namanya, oh si Fulan tuh dulu, padahal dia udah meninggal. Oh si Fulan tuh itu fungsi dari kita bersilaturahmi, banyak ngaji, banyak bergaul, banyak menyampaikan kebenaran, itu fungsinya. Ya. Kemudian yang ketiga, halal bihalal, ucapan minal aidin wal faidin, qulu amin wa antum bi khair, mohon maaf lahir batin, itu disesuaikan dengan uruf ya. Adat. Karena kan ada juga uruf yang bisa jadi kaidah fikih ya. Jadi disesuaikan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar misalnya dia taunya mohon maaf lahir batin, ya kita ucapkan. Tapi misalnya orang yang lebih ngerti lagi, ya kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya taqabbal ya karim. Ya. Kalau orang awam kita ucapin gitu mungkin bengong deh. Panjang banget. Wah, jadi bingung jawabnya. Maksud itu kata Rasulullah, gunakan bahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau kita ngomong ke petani, gunakan bahasa petani. Jangan kita gunakan bahasa dokter, bengong dia. Tapi kalau kita ngobrol sama pengusaha, kita gunakan bahasa pengusaha. Kita kayak di Kleton nih, kan pakai bank ya. Itu maksudnya. Ya, supaya lebih mengena. Ya, dakwah itu adalah tujuannya, dakwah itu supaya sampai. Wasilahnya terserah. Mau pakai bahasa preman, ya, bahasa awam, bahasa Arab, asal dakwah dari Rasul itu sampai, itu yang kita makan. Masalah bahasa tidak perlu dipersoalkan, asal yang penting sampai maksud dan tujuan kita apa yang ingin kita sampaikan. Demikian Allah a'lam bishawab. Maknanya dari memakai batin itu kita juga memaafkan. Kalau kita kita masalah ini kita harus maafin. Kalau nggak ada salah, apakah emang harus dimaafkan? Iya. Maknanya katanya. Ya, jadi mohon maaf lahir batin. Ya, lahir kita kan kadang memang punya dosa lahir kan ya. Ya, dosa lahir yang kita ucapkan. Misalnya, nanti gimana kan bisa misalnya itu kan dosa lahir. Saya Udah jangan terus. diwujudkan. Kan praktek dulu. Biar jelas ya. Ada juga dosa batin. Misalnya ngeguru tuh, Itu. Bang Ade tuh gini. Seuson itu kan dosa batin. Bang Ade mungkin nggak tahu, tapi saya tahu. Itu kan dosa batin. Nah, dengan ucapan mohon maaf dan lahir dan batin mewakili, karena kita kan nggak tahu Bang Ade ke saya itu pernah ngeguru saya nggak tahu, maka dia minta mohon maaf, saya maafkan apapun yang pernah terucap, terpikir di Bang Ade terhadap saya maafin juga begitu. Bang Ade mohon maafin apa yang terucap, terpikir Bang Ade. Allah a'lam bishawab. Gimana Mas Yoga? Masya Allah. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, ini ada satu lagi pemuda nih yang dari tadi dan pemuda ini kalau nggak dikasih kesempatan bisa ngamuk nih. Insya Allah ya. Oke, tidak memperlambat waktu, monggo Mas Bang Wede. Bang Wede. Kalau Mas orang Jawa, dia orang Jambi nih. Dia orang Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali tema pembahasan pada malam hari ini Bang terkait silaturahmi yang biasanya diucapkan sering dikenal di Indonesia, yang asal muasal katanya dari bahasa Arab silaturahim gitu. Timbul pertanyaan saya mengenai tentang silaturahim ini, silaturahmi. Khususnya saya sering atau biasanya membaca artikel ya. Ada salah satu artikel itu yang membahas terkait mudik lebaran, yang mana itu kan tujuannya ya silaturahim gitu ya Bang. Saudara-saudara kita yang jauh merantau gitu, kerja di luar kota, di luar pulau, akhirnya pulang ke kampung halaman dan untuk silaturahim pada saudara, kerabat dan segala macam.
Terus di dalam artikel itu saya baca bahwa tahun ini itu berkurang orang-orang yang maksudnya pekerja itu berkurang mudiknya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena faktor ekonomi atau apa. Tapi bukan itu sih pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya ini justru mengenai tentang fenomena yang marak di masyarakat, yang ini budaya mudik itu budaya mudik yang dulunya budaya mudik itu emang sangat dinanti-nantikan ya oleh para ini Pelancong. ya pekerja di luar yang ingin pulang Rantau ya, kampung bukan gitu. pelancong ya. Iya, para perantau. Terus apa namanya, orientasinya itu dulu cuma tujuannya hanya ya pengen silaturahmi beneran gitu, pengen ketemu ibu sama sanak saudara, ibu bapak. Beda halnya dengan sekarang. Sekarang itu katanya di dalam artikel yang saya baca itu justru niatan ataupun tujuan mereka pulang itu bukan hanya bertemu, tapi ada niatan lain, maksud lain, yakni apa ya? Iya, menunjukkan keberhasilan. Sombong Iya, gitu. Sombong amat. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat yang dikatakan di dalam artikel itu, Pak. Ya, melihat pencapaian yang didapatkan saudaranya itu, terus yang memamerkan apa yang telah didapatkan gitu, seperti kendaraan, mungkin rumah atau sertifikat atau apalah gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu bagaimana kita menyikapi gitu fenomena masyarakat yang menurut saya ini ya ada, biasanya ada gitu. Karena ya masyarakat sekarang ini ya emang cenderung gitu, emang gila-gilaan ya. Ditambah kondisi sekarang itu banyak pekerja itu di PHK ya, cara pribadi ada di PHK. Emang ya susah sekali lah di negeri kita ini buat yang namanya apa namanya bekerja cari nafkah karena tidak dibantu atau dipermudah oleh negara. Mungkin itu Bang Irik, Bang Roy. Mudik ya. Berarti kan rindu kampung halaman ya. Iya. Yang rindu kampung halaman itu bukan cuma kita. Rasulullah SAW juga kayak gitu. Maka itu kiblat pertama umat Islam adalah di Baitul Maqdis ya. Ketika Rasulullah SAW di Mekah ya, kemudian Rasulullah SAW sholat itu menghadap Ka'bah, ya itu langsung beliau menghadap Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dari segi geografis itu kan Makkah, kemudian Madinah, Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu kiblat pertama masih di Baitul Maqdis. Maka setelah sholat Rasulullah SAW itu menghadap ke Mekah. Jadi kan begini Allah. Setelah sholat beliau menghadap ke jamaah. Karena itu ke Mekah. Itu arah ke Mekah. Itu berlaku 17 bulan, 16 sampai 17 bulan. Setelah Rasulullah SAW kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW tidak lagi setelah sholat menghadap ke jamaah, tapi menghadap Mekah. Paham sekarang ya? Jadi kalau imam habis sholat ngadep ke jamaah, oh itu mempraktekkan Rasulullah sebelum kiblat dipindahkan. Tapi iya misalnya ada hubungannya. Nah makanya tadi bahwa yang rindu kampung halaman bukan cuma kita, Rasulullah juga ketika kiblat masih di Baitul Maqdis tadi. Baitul Maqdis itu kan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Maka ketika sholat itu kan menghadap Baitul Maqdis ke sini kan. Kemudian setelah sholat beliau menghadap ke sana, itu ke arah Mekah, karena kampung halamannya di Mekah, menghadap ke jamaah, bukan menghadap kiblat di Baitul Maqdis. Paham? Setelah berlaku 16 sampai 17 bulan, kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, ya. Maka otomatis beliau menghadap ke sana. Setelah sholat, beliau nggak menghadap ke jamaah karena sudah di sana kan Mekah. Maka itu imam kan ada dua versi. Ada imam yang setelah sholat menghadap jamaah, ada yang setelah sholat masih tetap ke. Nah, jadi dua-duanya melaksanakan sunnah Rasulullah. Paham? Ya. Apa bagus? Mantul. Paham ya? Jadi nanti kok ini imam di masjid itu ngadep kita, kalau yang sana langsung dua-duanya sama, dua-duanya melaksanakan sunnah, cuman bedanya yang satu sunnah sebelum kiblat dipindah, yang satu setelah dipindah. Itu ya. Nggak ada salah. Yang salah itu yang bingung. Pertanyaan terpendam. Coba kasih tahu. Jadi Kenapa nggak nanya? Kalau sama tadi kan sejarah gitu kan, sebelum kita ngomong sejarah kan ada apa ya, sepengetahuan saya itu
sebelum imam balik ke belakang jamaah nggak boleh pulang, nggak boleh berdiri lah, meninggalkan gitu. Juga ada apa maksudnya sunnah juga tuh. Enggak, jadi selain itu juga Rasulullah SAW ketika menghadap jamaah itu juga melihat siapa yang nggak dia sholat. Ya, jadi Ada tahu tujuannya lagi. tujuannya. Iya. Nah, jadi apa? Boleh. Oh, nggak salah. Yang Sampai ditanyain kan? iya, kenapa sahabat buru-buru? Ada siapa tuh? Ada sahabat Nabi yang cuma Allah lantas saja. punya sarung ya, dia Iya. cuma satu. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi ada yang menghadap, ada yang tetap ya. Itu salah satu latar belakangnya. Kemudian tadi mengenai tujuan, itu kan inamal ma'al bin niat. Ya, itu tergantung niat. Karena ada dua perbuatan yang sama persis, tapi niatnya berbeda, maka ganjalannya juga berbeda. Iya, pasti. Ada orang jalan nunduk-nunduk di hadapan orang tua, Ya. niatnya hormat, dapat pahala. Tapi kalau niatnya ngejek, bubuk gitu kan, itu dosa. Perbuatannya sama nggak? Sama, tapi niatnya berbeda, maka ganjalannya, maka itu niat itu di hati, bukan di fisik. Letak niat itu di hati, yang membedakan ya perbuatan itu ada niat. Sholat maghrib, sholat isya sama sholat isya, sholat zuhur, asal kan sama. Yang beda niatnya. Ya. Perbuatannya bisa sama, tapi niatnya berbeda. Itu Sama 4 rakaat. iya. Ada yang ketawa karena memang menghargai, ada juga ngejek sama-sama ketawa, tapi niatnya. Nah, begitu juga. Ketika dia mudik, niatnya adalah silaturahmi, dapat pahala. Jatuhnya itu doang. Kalau dia tanya inamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Barang siapa itu setiap perbuatan kalau niat, ya. Dan itu yang ada orang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat hijrah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena wanita ingin yang kihuha, yang dinikahinya, maka hijrahnya mendapatkan itu. Aja. Ya. Jadi Semuanya aja dong kalau kamu mau mobil baru. ya, tapi makanya ada isinya tajidi dunia, memperbaiki niat. Karena setan itu gak seneng kalau orang itu punya dapat pahala itu. Maka kalau kita berbuat baik, kadang itu dibisikin setan belokin niat kita. Maka perbaiki, astagfirullah, baikin lagi, astagfirullah. Datang ke sini itu juga mungkin ya niat kita baik, tapi setelah di jalan itu ada godaan, astagfirullah, niat lagi. Ya. Karena kan tadi al-imanu yaitu wayan khusus, ya. Iman itu naik turun. Kalau kita turun, astagfirullah, naik lagi. Kalau di sini mungkin ya iman kita naik, kita pulang di jalan ketemu mengalu. Ya. Jadi inamal amalu binniat, maka perbaiki niat karena Allah Ta'ala, dan jangan sekutukan dengan yang lain. Budaya lebaran, di kondisi lebaran di zaman sekarang itu ada keluarga yang mana keluarga ini mungkin ikutin tren ya di sekarang. Sekarang itu di media sosial khususnya TikTok gitu, tren yang bisa dibilang itu Apa sih? iya salah satunya itu bang. Apa tuh? Yang mana Bang Rey nggak tahu loh. yang mana tren ini itu mungkin nggak masalah ya. Iya. Di dalam satu frame itu, di dalam video itu mungkin mahram semua, tapi kita nggak tahu lagi, balik lagi terkait niat, apa niat mereka membuat konten tersebut, apa namanya tren velocity tersebut. Nah mungkin kalau dari Bang Roy sendiri melihat fenomena itu, mungkin ada sebagian yang melakukan itu masih satu hubungan darah, satu mahram, tapi ada juga di luar di luar apa namanya satu hubungan ini ada juga orang lain gitu, maksudnya laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Ya iya, fenomena itu Intilannya yang kita yang intilannya. terjadi saat ini Bang Roy, apalagi di kondisi di lebaran sekarang ya, semuanya ngumpul gitu, silaturahim yang istilah yang dibilang oleh masyarakat. Mungkin itu Bang Roy terkait fenomena itu bagaimana viral kan? iya Joget-joget viral. Terus terang saya velocity nggak ngerti. Oh jadul. Tapi intinya istilah itu ya antara kan kehidupan laki-laki perempuan itu kan dibatasi ya. Mereka boleh bertemu dalam 3 kondisi ya. Dalam jual beli ya, laki-laki boleh ketemu perempuan, tukang sayurnya laki-laki, yang beli ibu-ibu ya boleh itu. Nah, misalnya kemudian yang jual perempuan, yang beli bapak-bapak,
Iya, nasi uduk yang jual kan ibu-ibu biasanya. Nggak bisa tuh. Ah, saya nyari nasi uduk yang bapak-bapak. Nggak bisa. Susah. Susah ya. Walaupun ada gitu. Awal pun boleh itu ketemu dalam jual beli, atau misalnya yang jual tukang sayurnya laki-laki, ibu-ibu istrinya enggak, nunggu yang perempuan susah. Tukang sayur tukang bolen laki-laki tuh. Iya. Saya mau beli yang perempuannya enggak. Ada yang perempuan Apalagi rambutnya warna ya. Iya. Cuma satu ini doang. Ya, dalam hal jual beli boleh bertemu ya. Jadi yang jual sayur laki-laki, belum perempuan. Yang kedua pendidikan. Muridnya laki-laki, muridnya perempuan, gurunya laki-laki, boleh. Ya. Saya jamaah saya ibu-ibu, majelis alim ibu-ibu tiap hari Ustaz Rabu. nggak boleh nggak ngeliat. Mungkin Nggak boleh nggak ngeliat ya. jadi dia Saya merem gitu. jamaah saya hari Rabu itu ibu-ibu. Ya. Jadi boleh pendidikan laki-laki perempuan boleh, jual beli laki-laki perempuan boleh. Yang ketiga adalah kesehatan, pengobatan. Medis. Ya, jadi boleh dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, asal dalam aurat yang boleh dilihat, bukan aurat khusus. Misalnya dokter kandungan laki-laki nggak boleh, haram hukumnya, karena itu kan bagian aurat nggak boleh, haram. Ya, karena itu ngompok-ngompok gitu ya. Itu kan melihat aurat yang besar ya. Tapi misalnya dokter penyakit dalam laki-laki ya, itu boleh ya, misalnya. Tapi misalnya dokter masalah ya itu nggak boleh yang laki-laki, khusus kalau perempuan ya perempuan. Ya. Maka Aduh, dokter kecantikan. Ya kan nggak mungkin nggak bisa ngeliat. Nggak tahu. nah, kalau itu kan boleh masih bisa ngelihat muka ya. Ya, ya. Tapi kalau yang dokter kandungan pasti yang dilihat itu gitu kan ya. Iya pasti itu. Ya. Nggak ada pilihan lain. Masa dokter kandungan ngeliat mulut? Salah jurusan itu. Salah gitu. Maka haram dokter kandungan lah. Boleh Pak. Ya kan? Oh enggak, itu kan bukan pengobatan. Yang boleh ketemu itu pendidikan, jual beli, sama pengobatan. Lihat kemarin bukan pengobatan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah itu Udah jelas itu. nah, itu tiga keadaan yang membolehkan ya. Membolehkan interaksi laki-laki dan perempuan. Tapi itu pun ada koridor yang membatasi. Misalnya boleh pun nggak boleh bebas. Masih ada yang sesuai dengan yang dibatasi ya. Misalnya jual beli ya mesti pakaiannya juga harus sopan. Mentang-mentang boleh penjualnya laki-laki, ibu-ibu cuma pakai daster yang nggak boleh juga. Ya, tetap menjaga pakaian sesuai syariat Islam. Tapi boleh beli gitu ya. Nah, kemudian tadi terus terang saya values itu nggak tahu ya. Itu selain itu. Jadi gini, halal bihalal itu ya, itu boleh, silaturahmi itu boleh asal sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh ikhtilat, ya kan? Tidak boleh melakukan maksiat, misalnya dengan joget-joget. Itu kan nggak boleh joget-joget, mengumbar nafsu, ya, mengumbar aurat, ya. Itu juga harus. Ya, kita jangan sampai ibadah Ramadan yang sudah kita jaga, ya, itu kita balas dengan perbuatan dosa di bulan Syawalnya. Sayang. Ibarat musim panas sepanjang tahun di hujan sehari kayak gitu ya. Jadi amalan kita selama sebulan penuh habis gara-gara kita halal bihalal yang tidak sesuai dengan ada di Islam. Udah pakaiannya nggak nutup aurat, ikhtilat pula, joget-joget pula, wallah, astagfirullahaladzim. Jadi gunakan momen ini untuk melengkapi, namanya Syawal, peningkatan, ya. Melengkapi ibadah Ramadan kita yang sebulan penuh tadi, supaya tadi ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah dan digenapkan dengan Idul Fitri tadi. Allah alam bisawab. Ya, udah ya, Bang Ade ya. Tadi terkait dengan velocity itu ya fenomena baru yang sekarang ini viral di trending topik ya, karena banyak sekali yang melaksanakan itu. Sebenarnya tadi kalau mungkin saya sedikit tadi ya Bang. Jadi hukum asalnya kita melaksanakan sesuatu itu kan pasti terikat dengan hukum syara. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, syariat itu sedang menetapkan hukum satu perbuatan atau hukum satu benda itu pada awalnya mubah. Namun ketika ada unsur-unsur yang menunjukkan kepada keharuman, maka juga menjadi haram. Nah, contoh tadi kegiatannya itu tujuannya untuk silaturahmi.
tapi ternyata di situ terjadi ikhtilat. Ya, itu berarti menjadi keharuman silaturahminya seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas yang tidak berfaedah, atau melakukan aktivitas yang cenderung tidak ada unsur kebermanfaatan yang ditetapkan oleh hukum syara, ya, kayak misalnya joget-joget dan lain sebagainya. Itu ketika itu dalam rangka untuk keseruan keluarga, ya ini lingkup keluarga ya. Kalau itu dalam rangka, kalau yang selain keluarga tadi jelas nggak boleh, karena kan terjadi istilah tadi, terjadi istilah dan follow, dan mungkin juga terjadi tabarik juga seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas untuk keluarga, ya kembali lagi, ya dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan, seperti itu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi ketika itu sudah dipublish, itu beda hukumnya, ya, dipublish. Karena apa? Tadi nanti juga cenderungnya itu dihukumi bahwa aktivitas yang dilakukan itu kan juga nggak bisa terjaga juga. Apakah dalam kegiatan tersebut tadi seperti yang Bang Ray bilang, ternyata malah secara tidak langsung mengumbar aurat keluarga seperti itu, atau dalam rangka untuk mempertontonkan satu hal yang membuat ketidakbagusan. Karena kita pada hukum asalnya kita harus menjaga martabat kita sebagai manusia, ya kan. Kalau misalnya kita mempertontonkan sesuatu yang tidak baik, itu kan bisa sama saja kita mempertontonkan atau mempermalukan diri kita sendiri, itu nggak bagus seperti itu. Nah, jadi intinya apapun itu fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya itu adalah salah satu cara orang-orang orang kafir dalam rangka untuk melunturkan makna daripada Islam itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang kita juga harus juga selektif juga. Ya, kalau misalnya ada satu hal yang viral, maka yang harus kita sikapi adalah kalau dalam rangka untuk tadi, untuk keluarga dan sebagainya, atau untuk sekedar untuk biar memberikan hiburan ke keluarga saja, ya monggo silakan. Tapi kalau itu sampai kita ikuti, kita viral, kita share dan sebagainya, itu berarti kita sudah mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak tidak menjalankan Islam seperti itu. Kenapa? Karena tadi terlepas dari fenomenanya itu, ada yang mengatakan itu budaya orang Yahudi, itu adalah budaya dan sebagainya. Saya belum bisa memastikan itu benar-benar budaya orang Yahudi atau tidak. Tapi saya lebih cenderung kepada lebih baik tidak kita ikuti, lebih baik tidak kita lakukan. Karena dalam rangka untuk memberikan menunjukkan kesenangan kepada keluarga dan sebagainya, itu banyak sekali halnya. Contoh kayak kita ngajak jalan-jalan keluarga atau sebagainya. Kadang-kadang kita melakukan silaturahmi ke sebuah tempat, kemudian kita jelaskan, itu juga bisa juga memberikan kebahagiaan ke keluarga seperti itu. Jadi ya tidak menjadi alasan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, seperti itu. Oke, jadi itu saja ya, Bang Dede. Baik, alhamdulillah karena ini waktunya sudah jam 21.54. Insya Allah ini bukan kali terakhir kita melakukan aktivitas ini, ya, di lapangan multiguna ini. Ya, insya Allah setiap pekan, setiap hari Sabtu malam, malam Ahad, insya Allah kita akan selalu membersamai teman-teman semuanya untuk kegiatan kreator ini. Ya, walaupun dengan dibukanya momentum silaturahmi ini, kreator, artinya insya Allah kita akan berusaha untuk istiqomah terus mengadakan kegiatan kreator ini. Jadi monggo bagi rekan-rekan semua yang ada kesempatan waktu bisa hadir di tempat ini setiap Sabtu malam Ahad, dan kita akan menerima penjelasan tentang keislaman dari pemantik-pemantik kita yang insya Allah beliau-beliau ini akan memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dan keberkahan kita. Baik, untuk kesimpulan terakhir, monggo Bang Roy ingin menyampaikan penjelasannya. Ya, sebagai closing statement ya, bahwasanya silaturahmi penting dan harus kita perluas lagi, bukan hanya dari segi nasab, tapi juga dari segi akidah. Kita perkuat lagi silaturahmi kita. Kemudian setiap menjalankan aktivitas kita mesti pikirkan apakah Allah ridho atau tidak, sesuai dengan hukum salat atau tidak, bukan hanya mengandalkan nafsu kita semata. Karena segala tingkah laku kita, ucapan kita itu akan kita pertanggungjawabkan satu persatu, ya. Bukan
kita tidak bisa mengandalkan yang lain. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berakhirlah kegiatan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada episode mendatang selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.